Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada kita semua dan memberikan kekuatan kepada kita untuk memahami ilmu-ilmu yang belum kita pahami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu teori farmakologi, yang salah satu teori yang sangat menarik untuk kita dalami, untuk kita pelajari bersama, yaitu farmakologi obat-obat anti diabetes. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan ikuti penjelasannya seperti berikut. Baik, bismillah. Kita memulai pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu kita akan membahas tentang farmakologi obat-obat anti diabetes. Namun sebelumnya ada sebuah nasihat yang cukup menarik sebagai pembelajar tentunya. Nasihat, kalau tidak salah nasihat dari Imam Ali, bahwa ilmu itu ibarat hewan peliharaan. Nah, tentu kalau hewan peliharaan harus diikat dengan tali supaya tidak lepas. Sama dengan ilmu, harus diikat dengan apa? Supaya tidak lepas, diikat dengan tulisan. Oleh karena itu teman-teman silahkan mempersiapkan catatannya, silahkan mempersiapkan dirinya agar ilmu ini bisa betul-betul bermanfaat untuk kita bersama. Oke, kita memulai pembahasan kita tentang farmakologi obat-obat anti diabetes. Nah, pada pembahasan kita akan membahas dua poin utama. Namun sebelum masuk ke situ, saya ingin memberikan gambaran bahwa kenapa pembahasan tentang obat-obat diabetes ini menjadi menarik untuk kita pelajari. Karena faktanya seperti ini. Ya, dari tahun 2013 teman-teman bisa melihat bahwa dari tahun 2013 di sini itu sudah ada sekitar 382 juta. Nah, ini seluruh dunia ya, orang yang menderita penyakit diabetes, dan diproyeksikan pada tahun 2035 itu meningkat 55%. Itu sekitar 592 juta orang yang akan menderita penyakit diabetes. Angka yang sangat fantastis, angka yang sangat luar biasa tingginya seperti itu. Ya, ini hampir 3 kalinya penduduk Indonesia saat ini. Oke, kita lihat posisinya. Kita lihat posisi Indonesia ada di mana. Ternyata data dari tahun 2013 ini, tahun 2013 ya, itu menunjukkan ternyata Indonesia ini menempati urutan ke-7 10 negara terbesar yang penduduknya yang menderita penyakit diabetes. Karena itu, sebagai farmasi tentunya yang menjadi garda terdepan tentang obat-obatan, tentu harus paham betul tentang farmakologi, tentunya farmakologi obat-obat diabetes ini. Oke, kita akan membahas dua poin utama pada kesempatan ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu diabetes. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang obat-obat anti diabetes itu sendiri. Ya, jadi kita akan membahas penyakitnya dulu, baru kita membahas obat-obatnya. Itu poin utama pembahasan kita pada kesempatan ini. Nah, yang pertama kita langsung saja kita masuk ke pengenalan tentang diabetes. Teman-teman tentu mungkin kalau di kampung biasanya sih, kalau di kampung saya biasanya orang yang diabetes ini biasanya disebut juga dengan orang kencing manis, seperti itu ya. Biasa juga ada yang menyebutkan orang dengan penyakit gula. Nah, seperti itu juga diabetes. Nah, diabetes itu kalau dari segi bahasa ya, biasanya disebut dengan sipon atau running through. Nah, apa maksudnya? Bahwa itu ada yang indikasinya adalah ada peningkatan volume, yang mengindikasikan bahwa ada peningkatan volume urin pada pasien. Kemudian yang kedua, melitus, kan? Diabetes melitus. Melitus itu manis. Kenapa disebut manis? Karena ini terdapat ekskresi glukosa di dalam urin. Jadi pada orang yang diabetes itu, kenapa disebut kencing manis? Ya ternyata tidak salah ya orang-orang menyebutkan seperti itu. Kenapa disebut kencing manis? Karena pada orang yang diabetes itu terdapat glukosa. Nah ya, kalau glukosa itu bahasa kimianya ya,
Kalau bahasa sehari-harinya gula, terdapat gula di dalam urinnya itu. Gula kan sifatnya manis, makanya disebut dengan kencing manis, karena diabetes itu katanya adalah ada peningkatan indikasi peningkatan volume urin. Karena gejala dari diabetes itu ada polidipsi, poliuri, dan polifagi. Nah, poliuri itu adalah berkemih dengan frekuensi yang banyak. Oke, lanjut. Untuk mengerti tentang penyakit diabetes itu, kita mulai dari definisinya. Dari definisi dari American Diabetes Association atau ADA, disingkat ADA, American Diabetes Association, bahwa diabetes itu adalah penyakit metabolisme. Penyakit metabolisme yang ditandai oleh hiperglikemi akibat gangguan dari sekresi insulin, atau karena kerja dari insulin, atau karena kedua sebab tersebut. Nah, seperti apa? Ini poin intinya. Di 5 menit awal ini, teman-teman betul-betul, istilah saya, jangan berkedip dulu, karena ini intinya. Teman-teman bisa paham ke belakang tentang penyakitnya, tentang obat-obatnya, tentang bagaimana mekanisme kerja obat-obatnya, kalau paham betul di awal ini. Oke ya, jadi kita berangkat dari definisinya dulu ya, kita berangkat dari definisinya itu. Oleh karena itu saya merangkumkan seperti berikut, bahwa diabetes mellitus itu katanya adalah kondisi hiperglikemi. Oke, itu yang paling pertama. Catat baik-baik bahwa diabetes itu adalah kondisi hiperglikemi. Hiper tinggi, glikemi itu gula yang ada di dalam darah. Artinya apa kondisi hiperglikemi itu? Orang diabetes adalah orang-orang yang tinggi kadar gula di dalam darahnya. Itu, catat betul-betul itu. Orang yang diabetes mellitus itu adalah orang yang kondisi hiperglikemi. Hiperglikemi itu adalah orang-orang yang tinggi kadar gula di dalam darahnya. Nah, jangan sepotong-sepotong, karena pengalaman beberapa mahasiswa menyebutkan ya sama dengan orang-orang awam ya. Apa bedanya, apalagi kita orang farmasi ya. Jangan lagi mengatakan seperti itu, bahwa orang yang tinggi gulanya, ya tinggi gula di mana? Pasien yang tinggi atau orang yang tinggi kadar gula di dalam darahnya. Itu poin pertamanya. Nah, itulah kondisi hiperglikemia namanya. Nah, memang kenapa kalau hiperglikemia, memang apa akibatnya? Kan kalau kita makan, setelah makan itu pasti kondisinya hiperglikemi. Tapi apakah kita diabetes? Nah, belum tentu. Nah, ada kriteria-kriterianya. Nah, memang kenapa kalau orang yang hiperglikemia terus-menerus, apa akibatnya? Ternyata bisa menyebabkan disfungsi atau kerusakan dan potensi terjadi kegagalan pada organ-organ tubuh kita. Jadi itu akan sangat berbahaya kalau kondisi ini terus-menerus dibiarkan dalam jangka waktu yang lama. Nah, akan terjadi komplikasi mikrovaskular dan makrovaskular namanya. Nah, seperti apa? Seperti gangguan fungsi jantung, terjadi gangguan pada mata. Makanya biasanya, nah ini karena kebetulan ada juga di kampung biasanya, setelah dicek kadar gulanya sudah sangat tinggi sekali, akan tetapi belum menggunakan obat-obatan. Nah, orang yang diabetes ini harus memang mengonsumsi obat seumur hidup. Kalau sudah terdiagnosa ya, mengonsumsi minum obat seumur hidup. Nah, kenapa bisa seperti itu? Supaya tidak tinggi terus kadar gula di dalam darahnya. Memang kenapa kalau tinggi terus kadar gula di dalam darahnya, ya ujung-ujungnya bisa meninggal, cepat meninggalnya, seperti itu secara teorinya ya. Nah, cepat meninggalnya karena akan menyebabkan kerusakan-kerusakan pada organ-organ yang tadi. Nah, seperti apa kerusakan pada jantung? Nah, kemudian kerusakan pada mata yang tadi yang saya jelaskan, bahwa biasanya yang di awal-awal itu orang yang tinggi kadar gulanya, seperti yang saya bilang tadi ya, di kampung itu biasanya, bahkan bukan di kampung saja ya, karena kebetulan ada keluarga juga yang seperti itu, dan ternyata belum mengonsumsi obat-obatan, belum mengonsumsi obat secara rutin seperti itu. Dan apa efeknya? Efeknya adalah sudah terjadi kebutaan seperti itu, gangguan penglihatan, kemudian ada gangguan saraf.
pada orang yang diabetes, kalau tidak terkontrol dengan baik kadar gula darahnya atau bahkan tidak diobati, maka akan terjadi gangguan saraf. Bisa terjadi stroke, bisa terjadi kesemutan. Ya, maksudnya awal-awalnya itu biasa kesemutan pada kaki. Nah, itu karena kadar gula di dalam darahnya tadi tinggi terus. Nah, itu poin pertama, bahwa orang yang diabetes itu kadar gula dalam darahnya tinggi atau hiperglikemia. Kemudian ada gangguan-gangguan pembuluh darah yang bisa menyebabkan juga nanti seperti penyakit jantung koroner, dan yang ini gangguan ginjal juga. Nah, makanya ada yang disebut dengan diabetik nefropati, gangguan pada nefron-nefron pada ginjal. Nah, jadi seperti itu. Jadi gangguannya, komplikasinya sangat berbahaya sekali jika kondisi diabetes itu, kondisi hiperglikemia pada orang diabetes itu tidak ditangani dengan baik. Makanya itu, seperti itu akan sangat berbahaya. Nah, tentu kalau bercerita tentang tinggi kadar gula di dalam darah atau hiperglikemi, tentu ada standarnya. Nah, tentu ada standarnya. Ternyata standarnya ini, normalnya itu kalau orang yang berpuasa, kadar glukosa darah puasa yaitu adalah kurang dari 100 mg per desiliter. Nah, kalau pada orang DM, nah ini kalau misalnya periksa gula darah dalam keadaan berpuasa, itu dikatakan diabetes jika dia kadar gulanya sudah lebih atau sama dengan 126 mg per desiliter. Kemudian glukosa darah 2 jam setelah makan atau glukosa darah sewaktunya dikatakan diabetes jika dia lebih dari 200 mg per desiliter. Nah, atau yang normalnya, dari normalnya itu adalah kurang dari 140 mg per desiliter. Nah, ada sekarang kalau orang yang terapi, kalau misalnya ada teman-teman atau rekan-rekan sekalian yang keluarganya dalam kondisi penyakit diabetes, nah ini disarankan 3 bulan sekali memeriksakan A1C-nya namanya atau HbA1c-nya. Nah, targetnya itu di bawah 6,5%, ya, target terapinya. Nah, karena orang yang diabetes itu, nah ini sebenarnya adalah parameter lab yang lebih akurat pada orang-orang yang diabetes sekarang ini, yaitu adalah HbA1c-nya. Nah, ini disarankan untuk orang-orang yang diabetes yang mengonsumsi obat-obatan. Kan kalau kita menggunakan obat-obatan, untuk mengetahui obat-obat itu bagus efeknya atau tidak, adalah dengan mengecek secara rutin juga kadar gula di dalam darah, dan salah satunya adalah yang terpenting adalah diperiksakan 3 bulan sekali adalah A1C-nya ini atau HbA1c-nya ini, ya. Jadi harus di bawah dari 6,5%. Normalnya itu di bawah 5,5%. Karena kalau di atas 6,5% itu sudah dikatakan pasiennya penyakit, orang itu adalah mengidap penyakit diabetes, seperti itu. Nah, tentu ada parameter-parameter yang lain, tapi yang saya sebutkan di sini adalah melihat dari kadar glukosanya saja. Tentu untuk ranah diagnosa tentu bukan ranah kita sebagai farmasi, akan tetapi tentu kita harus mengetahuinya. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, yang poin pertama tadi adalah bahwa diabetes adalah kondisi hiperglikemia. Kemudian yang kedua, makanya disebut juga dengan penyakit gula biasanya. Kenapa disebut penyakit gula? Orang-orang kan hanya menyebutkan penyakit gula, tapi gulanya kenapa? Gula di mana? Ya, kan seperti itu. Ya, gula di dalam darah, tinggi terus kadar gula di dalam darahnya. Kemudian poin yang kedua dan yang ketiga ini adalah ada gangguan pada insulinnya. Ada gangguan sekresi insulinnya. Entah itu absolut ataupun relatif. Maksudnya apa? Gangguan sekresi insulin, sekresi pengeluaran insulin. Jadi ada gangguan produksi insulin di dalam tubuhnya. Jadi insulin itu harus ada. Tentu mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa kaitannya insulin dengan glukosa? Apa kaitannya insulin dengan gula di dalam darah? Kan tadi orang yang diabetes adalah orang-orang yang tinggi kadar gula di dalam darahnya. Nah, terus ada lagi poin yang kedua mengatakan bahwa orang yang diabetes itu adalah orang yang mengalami gangguan pengeluaran insulin di dalam tubuhnya. Ataupun yang ketiga adalah ada gangguan kerja dari insulinnya. Nah, seperti apa itu? Nah, kemudian yang poin yang keempat adalah atau sebab dari kedua
hal yang di atas ini, yaitu gangguan sekresi insulin atau gangguan kerja insulin. Gangguan sekresi insulin, teman-teman sudah paham bahwa gangguan sekresi insulin itu adalah gangguan pengeluaran insulin di dalam tubuhnya. Kemudian kalau gangguan kerja insulin, insulinnya keluar tapi dia tidak bisa bekerja maksimal. Nah, tentu pertanyaannya adalah apa hubungannya antara kadar gula yang tinggi di dalam darah itu tadi sebagai yang poin pertamanya dan insulin. Jadi seperti ini, ceritanya seperti ini. Kita makan karbohidrat, makan nasi, minum yang mengandung gula misalnya. Intinya kita makan, tentu makanan itu bukan misalnya makan nasi, bukan nasi itu yang masuk ke dalam darah, ya kan? Nah, yang masuk itu adalah zat-zatnya, zat karbohidratnya, tapi bukan karbohidratnya langsung yang masuk, karena itu masih molekul yang besar tentunya ya. Diingat kembali pelajaran biokimianya. Nah, karbohidrat bukan itu yang masuk, karena itu masih dalam bentuk polisakarida namanya. Yang bisa masuk ke dalam darah itu adalah yang monosakaridanya ya. Jadi yang polisakarida yang tadi misalnya kita makan mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat itu diolah di dalam usus kita, diolah dalam pencernaan kita. Nah, untuk diubah menjadi monosakarida. Nah, ada enzim-enzim yang mengubah itu. Intinya seperti itu. Intinya diubah makanan itu supaya zat-zat yang monosakarida tadi. Monosakarida itu salah satunya adalah glukosa. Ya, glukosa itu masuk ke dalam darah. Glukosa masuk ke dalam darah. Nah, apa fungsinya masuk glukosa dalam darah? Berarti jangan berpikir bahwa berarti glukosa ini jahat berarti ya, karena glukosa ini berbahaya kalau masuk ke dalam darah. Nggak ada glukosa, kita juga akan mati. Jadi efeknya makanya itu harus terjadi keseimbangan ya namanya ya. Makanya kalau teman-teman belajar itu di surah Ar-Rahman ya, itu memang harus terjadi keseimbangan. Semuanya itu harus seimbang. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, harus seimbang, harus tengah-tengah. Karena itu glukosa juga sangat penting. Kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa beraktivitas kalau tidak ada glukosa. Nah, karena itu glukosa ini, makanya bersyukurnya kita karena glukosa dalam darah kita ini masih terkendali dengan normal. Kita makan masih terkendali dengan normal. Nah, pada orang yang diabetes tidak seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke poinnya bahwa hubungannya antara gula darah dengan insulin seperti apa. Jadi insulin ini teman-teman sudah paham bahwa gula yang masuk ke dalam darah kita itu atau glukosa yang masuk ke dalam darah kita itu akan diproses nantinya, diproses di dalam sel, diproses di dalam tubuh kita untuk menjadi energi ya, supaya kita bisa beraktivitas. Itu tujuannya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya glukosa itu bisa masuk ke dalam sel? Nah, kenapa di dalam sel? Karena glukosa itu diproses di dalam tubuh untuk menjadi energi yang kita gunakan untuk beraktivitas itu di dalam sel. Nah, siapa yang bertugas untuk memasukkan glukosa ke dalam sel? Nah, insulin. Nah, jadi fungsinya insulin ini adalah memasukkan glukosa ke dalam sel. Jadi ibarat seperti ini. Teman-teman sudah paham bahwa yang menyusun tubuh kita itu adalah tersusun dari sel, ya, sel. Nah, sekarang kita coba teman-teman bayangkan bahwa sel itu ibarat sebuah rumah. Kita perbesar selnya, satu sel. Kita tersusun atas banyak sekali sel, bahkan triliunan sel seperti itu ya. Oke. Selnya kita analogikan sebagai satu rumah. Oke, rumah tentu punya pintu. Oke. Nah, tadi glukosa itu kan diproses di dalam sel. Nah, glukosa karena diproses di dalam sel tentu harus masuk ke dalam sel itu. Nah, anggaplah pintunya, berarti ada pintunya, glukosa itu bisa masuk ke dalam sel. Nah, pintu tentu ada kuncinya. Nah, ibarat insulin itu adalah kuncinya. Oke, insulin itu adalah ibarat kunci rumah itu supaya glukosanya bisa masuk. Nah, jadi akan tinggi terus kadar gula di dalam darah kalau insulinnya bermasalah, ya enggak? Karena ibaratnya kuncinya enggak ada. Nah, jadi harus ada dua-dua ini, harus seimbang ini. Jadi kita bersyukur karena insulin kita masih seimbang. Insulin kita masih bekerja dengan baik. Oke, jadi insulin ini yang membuka pintunya supaya glukosa bisa masuk. Jadi kita makan berarti tinggi gula di dalam darah. Nah, ini pada orang normal ya. Nah,
Orang normal insulinnya ada, insulinnya bagus, jadi kuncinya bagus. Nah, glukosanya masuk ke dalam sel sehingga diproduksi dalam sel, di metabolisme dalam sel untuk menjadi energi. Seperti itu ceritanya. Nah, poin nomor 2, gangguan sekresi insulin. Berarti kalau ada gangguan sekresi, ada gangguan pengeluaran insulin, ya, ada gangguan pengeluaran insulin, berarti ibaratnya kuncinya tidak diproduksi. Kalau kuncinya tidak diproduksi, berarti akan tinggi terus tidak kadar gula dalam darah? Ya, jawabannya tinggi terus, karena tadi kuncinya tidak diproduksi, gulanya akan tinggi terus di dalam darah, tidak masuk ke dalam sel. Tidak masuk ke dalam sel berarti tinggi terus di dalam darah. Hiperglikemia diabetes. Nah, berarti orang yang diabetes pada poin nomor 2 ini adalah ada gangguan pada pengeluaran atau produksi insulinnya. Oke, semoga teman-teman semua, rekan-rekan semua bisa memahami. Ataupun insulinnya diproduksi. Ya, kondisinya seperti ini. Insulinnya diproduksi. Akan tetapi ternyata insulinnya itu tidak bisa bekerja dengan baik pada sel itu. Nah, ibaratnya seperti ini. Kuncinya ada, tapi ternyata gemboknya itu rusak. Gembok dari pintu itu rusak. Nah, kalau gembok dari pintu itu rusak, pintunya terbuka enggak? Ya tidak bisa terbuka. Kenapa enggak bisa terbuka? Ya walaupun insulinnya ada, walaupun kuncinya ada, akan tetapi karena gemboknya rusak, maka glukosanya tidak bisa masuk ke dalam sel, sehingga di dalam darah tinggi terus, masih tetap tinggi kadar gulanya. Nah, makanya akan tetap diabetes. Jadi orang diabetes seperti itu, kadar gulanya tinggi di dalam darah. Kenapa bisa tinggi kadar gulanya di dalam darah? Karena insulinnya tidak diproduksi, atau karena insulinnya tidak bisa bekerja dengan baik pada sel. Nah, itu seperti itu. Itu betul-betul teman-teman harus pahami betul-betul. Nah, itu sebagai awal penjelasan di awal ini memang agak panjang. Kenapa agak panjang dan saya agak sedikit lambat menjelaskannya seperti itu ya, supaya teman-teman ini betul-betul paham. Karena ini intinya. Oke, kalau teman-teman sudah paham, maka kita bisa ke penjelasan selanjutnya. Berarti sekarang kita masuk ke penjelasan tentang insulin. Tentang insulin dalam tubuh. Karena kan tadi adalah poinnya insulin. Kalau insulinnya tidak diproduksi atau insulinnya tidak bekerja dengan maksimal pada sel, maka akan tinggi terus kadar gula dalam darahnya. Sekarang kita bedah, insulin itu di mana diproduksinya? Nah, insulin itu, kenapa ada gambar seperti ini saya munculkan? Karena insulin itu diproduksi di mana insulin itu? Nah, ini ada usus, kemudian ada lambung, ada hati, ada gallbladder atau kelenjar empedu di sini. Nah, di mana diproduksi insulinnya? Ternyata di sini nih, yang kuning-kuning ini. Teman-teman bisa melihat kursornya di yang kuning-kuning ini ya. Nah, itu namanya pankreas. Nah, di kuning-kuning ini, pankreas. Saya perbesar ya pankreasnya. Nah, seperti ini. Ini hatinya. Nah, yang ini nih, yang kuning-kuning ini. Ya, ini pankreasnya. Disitulah diproduksi insulinnya. Nah, kita bedah lagi lebih jauh pankreas itu seperti apa. Kita perbesar. Nah, karena kan katanya tubuh itu tersusun dari sel. Tentu pankreas juga tersusun atas sel-sel. Nah, oke, kita perbesar ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi yang pankreasnya. Teman-teman fokus ke gambarnya dulu. Nah, ini tadi pankreasnya, kita perbesar. Ternyata ada sel-sel penyusunnya seperti ini. Ada sel penyusunnya, ada pembuluh darahnya. Jadi selnya ini ternyata diproduksi di selnya ini. Insulin itu diproduksi di selnya sini. Diproduksi di selnya di sini, kemudian masuk ke pembuluh darah. Nah, insulinnya kemudian baru bisa bekerja. Tapi ternyata si pankreas ini tersusun atas banyak sekali sel-sel. Nah, kalau di pankreas itu ada sekitar 1 juta sel-sel di Pulau Langerhans itu. Di Pulau Langerhans itu maksudnya yang di sini nih. Nah, itu atau islet selnya, islet cells of Langerhans ya. Nah, itu banyak sekali sel-sel penyusun di sini dan ada banyak tipe-tipenya. Tipe-tipenya maksudnya begini. Ibaratkan kendaraan motor misalnya. Motor, kendaraannya motor. Berarti pankreas tersusun atas sel. Selnya anggap kita motor kan banyak tipe-tipenya, banyak jenis-jenisnya, ada motor A, B, C, dan D dan lain-lain.
Nah, sama seperti ini, ternyata sel itu banyak tipe-tipe sel penyusun dari si pankreas ini. Ada namanya sel alfa, ada namanya sel alfa pankreas, ada namanya sel beta pankreas, ada namanya sel delta pankreas, kemudian ada namanya sel F pankreas, atau ini disebut juga nama lainnya adalah sel PP, sel PP atau pancreatic polypeptide. Oke, sel PP. Kemudian ada sel-sel yang jarang atau rare cell type, atau namanya sel D1 dan sel enterochromafin. Banyak ya sel-sel penyusunnya. Kita masuk lagi, kita bedah lagi lebih jauh sel-sel ini. Sel alfa pankreas, ternyata sel alfa pankreas ini menghasilkan, ada lagi ternyata zat-zat yang menghasilkan. Sungguh luar biasa penciptaan kita memangnya. Menghasilkan sel alfa ini menghasilkan glukagon namanya, kemudian proglukagon, proglumid, GLP-1, glucose like peptide, glukagon like peptide, kemudian ada GLP-2. Kemudian si glukagon ini, ternyata glukagon ini yang menginduksi terjadinya hiperglikemi. Oke, kita fokus ke sel alfa. Sel alfa yang perlu teman-teman pahami adalah produksinya adalah glukagon. Banyak yang lain, tapi teman-teman fokus saja ke glukagon. Sel alfa menghasilkan glukagon. Nah, glukagon ini menyebabkan terjadinya hiperglikemi. Jadi kalau ada glukagon keluar yang diproduksi oleh sel alfa, dan tentu diproduksi oleh sel alfa, maka akan terjadi hiperglikemi. Akan tinggi kadar gula dalam darahnya. Orang yang diabetes, orang diabetes adalah kondisi hiperglikemi. Nah, ternyata sel alfa juga memproduksi secara normalnya juga bisa menyebabkan hiperglikemi atau menyebabkan tinggi kadar gula di dalam darah. Apakah hal ini berbahaya? Ya tentu tidak, karena kan itu gula tadi tentu digunakan sebagai, salah satunya adalah untuk membuat energi supaya kita bisa beraktivitas. Bagaimana caranya si glukagon ini menyebabkan kadar gula dalam darah tinggi atau hiperglikemi? Itu dengan cara dia menginduksi terjadinya aktivitas glikogenolitik namanya. Apa itu? Peroraian simpanan glikogen di dalam otot. Jadi dia itu kan ada gula, ada cadangan gula yang disimpan di dalam otot itu. Jadi di otot-otot kita itu ada cadangan gula yang disimpan. Nah, kalau ada si glukagon keluar ini, dia yang membongkar semua gula itu, sehingga gula yang ada di dalam peredaran darah kita itu akan tinggi. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang dimanfaatkan. Ini sebenarnya yang terjadi proses ini. Terjadi glukagon itu keluar pada saat kita lapar, dalam kondisi lapar yang ada kadarnya ya, dalam kondisi lapar. Nah, inilah yang keluar sebenarnya pada orang yang berpuasa. Nah, jadi sedikit cerita bahwa puasa itu kan identik dengan bulan Ramadan ya. Nah, Nabi kita pada orang-orang Muslim, tentu Rasulullah itu berperang. Ceritanya pada bulan Ramadan itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu banyak memenangkan perang pada bulan Ramadan, dan rata-rata ya memang menang pada bulan Ramadan. Seperti itu. Padahal kita berpikir kan, ya pada saat Ramadan kan kita puasa. Nah, puasa kan kita lapar-laparnya, dan ternyata puasa ini bisa menginduksi supaya glukagon ini keluar. Dan glukagon ini kalau sudah keluar, nah, sudah bisa menginduksi terjadinya, menyebabkan hiperglikemi, menyebabkan kadar gula di dalam darah tinggi, sehingga produksi energi dalam tubuh kita itu akan semakin besar. Nah, seperti itu. Kalau diserahkan itu bisa setara sampai 6-10 piring nasi, seperti itu kalorinya ya, seperti itu kalau glukagon sudah keluar, dan itu terjadi pada orang-orang yang berpuasa. Nah, itu sedikit intermezzonya. Oke, itu sel alfa pankreas, seperti itu yang memproduksi glukagon. Nah, kemudian di sel beta ada namanya yang kedua adalah sel beta pankreas. Nah, ini menghasilkan insulin, amilin, dan GABA. Nah, GABA yang menghambat pelepasan glukagon. GABA ini menghambat pelepasan glukagon. Juga amilin juga seperti itu, menghambat pelepasan glukagon. Kemudian insulin, memproduksi insulin. Ada insulin, amilin, dan GABA. Bisa dilihat ya, kenapa sih ada yang berfungsi untuk misalnya tadi glukagon menginduksi hiperglikemi. Kemudian ada yang menekan produksi glukagon, yaitu amilin dan GABA, supaya terjadi keseimbangan. Jadi ada yang bisa
meningkatkan produksinya, ada yang bisa menekan produksinya. Jadi dalam tubuh itu kita terjadi keseimbangan terus menerus. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada namanya sel delta pankreas, itu menghasilkan somatostatin. Nah, inilah yang mensupresi atau menekan pelepasan insulin dan glukagon. Nah, jadi insulin itu tidak keluar terus menerus juga. Nah, siapa yang bertugas untuk menstop, salah satu menstop untuk insulin itu supaya tidak keluar adalah somatostatin. Siapa yang produksi somatostatin? Sel delta pankreas. Jadi seperti itu. Ada sel-sel, banyak sel-sel di situ dan spesifik fungsinya masing-masing. Nah, siapa yang mengatur semua itu? Nah, tentu yang mengatur, kalau kita berpikir lebih lanjut, siapa yang mengatur semua itu? Nah, kan kita hanya bisa sampai mempelajari seperti ini. Oh, ada sel beta menghasilkan insulin, sel alfa menghasilkan glukagon, kemudian sel delta menghasilkan somatostatin, fungsinya masing-masing ada dan fungsinya bisa saja berlawanan. Nah, siapa yang mengatur itu? Tentu ada yang mengatur itu. Nah, siapa yang mengatur itu? Ya tentu Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan utamanya sebenarnya belajar adalah bagaimana meningkatkan, salah satunya bukan salah satunya, akan tetapi tujuan utamanya memang adalah meningkatkan ibadah kita, seharusnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini rangkumannya. Nah, kita bisa melihat ya bahwa yang paling besar memang itu adalah sel beta pankreas yang memproduksi insulin itu. Pada pankreas memang yang paling banyak menempati sel penyusun, yang paling banyak di sana adalah sel beta. Kalian teman-teman bisa melihat di sini bahwa 75%-nya itu adalah sel beta dan 25%-nya adalah sel alfa dan selebihnya itu adalah sel yang lain-lain. Seperti itu. Nah, sekarang teman-teman kita masuk strukturnya insulin itu seperti ini. Kita masuk ke insulin. Nah, insulin itu strukturnya seperti ini. Jadi insulin itu tersusun atas, insulin itu berupa protein ya. Insulin itu adalah berupa protein rantai protein ya. Yang tersusun, tentu kalau protein berarti dia tersusun atas asam amino. Di sini tersusun atas 51 asam amino. Nah, ini kalau diibaratkan yang orange yang di atas ini itu adalah rantai A, kemudian orange yang kedua ini adalah rantai B, kemudian yang warna hijau-hijau ini di strukturnya ini adalah rantai C atau peptida C. Nah, insulin yang mana? Insulin sebenarnya itu strukturnya adalah asam amino yang tersusun atas yang dua ini saja ini, yang warna orange ini. Nah, yang berwarna orange ini. Ini dihubungkan atas ikatan disulfida namanya. Rantai A dan rantai B inilah insulin ini. Nah, yang dihubungkan oleh ikatan disulfida. Ada dua sulfida di sini. Ada dua sulfida di sini. Nah, makanya disebut dengan disulfida. Ini seperti ini strukturnya insulin. Nah, sekarang bagaimana caranya di sel mana tadi diproduksi? Di sel beta, betul. Bagaimana caranya insulin itu? Ini teman-teman kan sudah mengenal insulin. Oh, ternyata insulin seperti ini strukturnya. Nah, sekarang bagaimana kita pelajari lebih dalam lagi tentang insulin ini. Bagaimana insulin ini bisa diproduksi? Nah, bagaimana insulin ini bisa keluar dari dalam sel beta itu? Nah, kan tadi diproduksi oleh sel beta toh, makanya kita mau pelajari bagaimana insulin ini bisa keluar dari sel beta. Nah, caranya adalah seperti pada gambar ini. Oke. Jadi, kalau pada saat kita makan, tentu gula di dalam darah kita itu akan naik. Karena kita makan nasi itu diproses di dalam tubuh untuk bisa berubah menjadi glukosa. Glukosa itu kemudian masuk ke dalam peredaran darah. Oke, glukosa masuk ke dalam peredaran darah, tentu glukosa akan tinggi di dalam darah. Nah, glukosa ini kemudian yang ibarat mengkode sel beta di pankreas itu. Nah, saya perbesar sel betanya, anggaplah sel betanya seperti ini ya. Sel beta pankreasnya seperti ini. Gambarkan kotak seperti ini. Fokus ke sini. Nah, glukosa itu kemudian mengkode si sel beta pankreas. Misalnya, oh tinggi nih, habis makan ini berarti tinggi glukosanya. Berarti glukosa mengkode sel beta pankreas supaya sel beta ini mengeluarkan insulinnya. Apa fungsinya supaya keluar insulinnya si sel beta ini? Nah, supaya glukosa yang tadi yang tinggi dalam darah itu bisa masuk ke dalam sel. Ingat tadi bahwa yang menjadi kunci supaya glukosa itu bisa masuk ke dalam sel adalah insulin. Nah, supaya insulinnya keluar, kuncinya keluar,
prosesnya dikode dulu oleh glukosa yang tinggi tadi di dalam tubuh kita. Jadi seperti ini ceritanya, begini supaya insulin bisa keluar dari dalam sel. Jadi glukosa yang tinggi di dalam darah tadi setelah kita makan itu ada beberapa bagian yang masuk ke dalam sel beta, Nah, ini glukosanya masuk ke dalam sel beta. Tentu ada pintunya, pintu masuknya. Pintu masuk glukosa ke dalam sel beta itu namanya GLUT2. Apa tuh GLUT2? Glukosa transporter nomor 2. Berarti mungkin teman-teman ada yang bertanya, berarti ada dong Pak glukosa transporter nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada enggak kira-kira? Iya ada. Nah, jadi GLUT itu dari nomor 1 sampai nomor 7. Jadi GLUT 1 sampai GLUT 7. Nah, apa fungsinya masing-masing? Tentu fungsinya masing-masing berbeda. Jadi GLUT itu adalah pintunya glukosa masuk ya ke dalam sel. Pintunya glukosa masuk ke dalam sel itu adalah GLUT. Nah, kalau di sel beta GLUT 2, kalau di sel otot GLUT 4, kalau di otak GLUT 1, kalau di ginjal GLUT 3. Jadi seperti itu, ada fungsinya spesifik masing-masing. Ya, jadi GLUT 1 sampai GLUT 7 itu spesifik fungsinya masing-masing ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah, lanjut. Jadi glukosa yang tinggi di dalam darah tadi itu masuk ke dalam sel beta pankreas melalui pintunya namanya adalah glukosa transporter 2. Glukosa masuk ke dalam sel beta pankreas kemudian mengalami metabolisme di sana. Ya, diproses di sana, diproses dalam mitokondria untuk menjadi ATP. Apa tuh ATP? Energi. Nah, diproses menjadi energi glukosanya. Nah, tinggi energi di dalam sel beta pankreas, ini sel beta ya. Oke, tinggi energi dalam sel beta pankreas, tinggi ATP-nya. ATP ini kemudian menutup pintu dari kalium. Berarti banyak sekali pintu-pintu itu di dalam sel ya. Saya mengibaratkan pintu ya. Saya mengibaratkan pintu. Itu adalah jalur masuk. Pintu kan jalur masuk. Jalur masuk dari menutup pintu. Tinggi ATP di dalam sel beta pankreas akan menutup pintu kalium. Pintu keluarnya kalium dari dalam sel beta ini keluar dari sel beta. Jadi dia ini kalau tinggi ATP menutup pintu kalium. Jadi awalnya setelah kita makan tinggi kadar gula dalam darah, gula itu kemudian ada bagian dari gula itu masuk ke dalam sel beta. Sel beta melalui pintunya GLUT2 namanya. Oke. Glukosa masuk ke dalam sel beta diproses untuk menjadi ATP atau energi. Tinggi sehingga akan tinggi kadar ATP-nya di dalam sel beta ini. Tinggi ATP dalam sel beta akan menutup si ATP ini kemudian akan menutup pintunya dari kalium ini. Apa yang terjadi kalau pintunya kalium ditutup di sini? Nah, akan terjadi proses depolarisasi namanya. Nah, depolarisasi itu begini. Jadi dalam tubuh kita itu lagi, khususnya dalam sel itu ada lagi muatan-muatan listrik. Yang seperti itu ya, ada muatan listrik dalam tubuh kita itu. Nah, supaya proses-proses di dalam sel itu, proses-proses tubuh kita ini bisa berjalan dengan baik. Ada energi kelistrikan di sana. Jadi luar biasa, memang sempurna sekali penciptaan kita ya. Jadi ada energi listrik di sana ya. Nah, siapa yang menyebabkan ada muatan-muatan listrik itu ya? Ion-ion tubuh. Misalnya apa? Kalium, kalsium, magnesium, natrium, dan lain-lainnya. Banyak sekali ion-ion tubuh itu. Nah, itulah kan bermuatan itu, misalnya K+, kemudian Ca2+, kalsium 2+. Nah, itu kan muatan-muatan listrik semua itu, muatan ion-ionnya semua itu. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali ke sini. Tinggi ATP di dalam sel beta pankreas akan menutup pintu kalium. Akan terjadi depolarisasi namanya. Akan terjadi perubahan muatan listrik di dalam sel beta ini. Sehingga akan terjadi depolarisasi yang di dalam sel istilahnya lebih negatif dibandingkan di luar sel, sehingga terjadi depolarisasi, perubahan muatan listrik. Apa yang terjadi? Kalau terjadi depolarisasi, maka akan terbuka pintu kalsium. Sehingga kalsium
kalsium yang ada di luar sel ini masuk ke dalam sel beta pankreas. Kalsiumnya kemudian yang mengkode, yang memicu, karena insulin itu disimpan dalam bentuk vesikel di dalam sel beta pankreasnya. Nah, kalsium ini kemudian, ini kita belum berbicara bagaimana insulinnya dibuat di dalam sel beta ya. Tetapi kita tidak sampai ke situ karena akan sangat jauh sekali. Nanti insya Allah kalau misalnya ada kesempatan, nanti saya buatkan videonya juga ya, bagaimana di dalam sel itu diproduksi insulinnya. Ini sudah di dalam sel, sudah luar biasa penjelasan kita. Itu kita kembali bahwa tinggi kalsium di dalam sel ini yang akan memicu kemudian insulin ini keluar dari dalam sel beta ini. Seperti itu prosesnya. Jadi ada glukosa masuk, tinggi ATP-nya, ATP-nya menutup pintu kalium, sehingga terjadi proses depolarisasi. Depolarisasi menyebabkan terbukanya pintu kalsium. Kalsium masuk ke dalam sel. Kalsium inilah yang mengkode. Kalsium inilah yang menyebabkan. Kalsium inilah yang menstimulasi vesikel tempat penyimpanan insulin ini supaya terjadi eksositosis namanya, sehingga terjadi insulin ini bisa keluar dari sel beta pankreas. Insulin keluar, insulin kemudian bisa bekerja di dalam memasukkan glukosa yang lain ke dalam sel-sel otot misalnya, supaya kita bisa bergerak, kita bisa beraktivitas. Teman-teman sudah tahu bagaimana insulin kemudian dikeluarkan dari sel beta. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana insulin itu, bagaimana kemudian insulin bekerja di dalam tubuh kita. Ini kan insulin diproduksi teman-teman sudah tahu. Nah, sekarang bagaimana insulin itu bisa dikatakan tadi bisa membuka kunci itu supaya masuk glukosa itu ke dalam sel. Nah, selanjutnya kita akan bahas. Jadi insulin bisa bekerja di dalam tubuh kita, tentu pada sel itu seperti ini prosesnya ternyata. Luar biasa prosesnya di dalam sel. Jadi ini terjadinya di dalam satu sel ya, ini gambarannya. Jadi seperti ini prosesnya di dalam ini. Teman-teman bisa melihat di sini sebelum saya jelaskan ya, apa semua ini yang terjadi di dalam sel. Makanya luar biasa sekali kita ini ya. Tadi bagaimana itu baru dalam satu hal ya, dan kita baru menjelaskan bagian yang sangat kecil sekali. Makanya sungguh betul sekali bahwa ibarat ilmu yang diturunkan di bumi itu ibaratnya kita mencelupkan jari telunjuk kita, dan yang ilmu yang dibagikan itu ya hanya tetesan, seperti tetesan air yang menempel di dalam jari kita itu. Ya luar biasa sekali prosesnya dalam tubuh kita ini, dan sungguh luar biasa kompleks kalau kita mempelajarinya dengan teliti. Seperti ini insulin ini baru insulin bekerja pada sel. Nah, insulin bekerja pada sel, insulin tentu ada reseptornya pada sel. Jadi insulin itu keluar. Jadi bagi ini kita mau bercerita bagaimana tadi proses pembukaan pintu ya, pintu glukosa itu ya. Bagaimana prosesnya, yaitu insulin melekat dulu pada reseptor pada selnya, sehingga saya tidak usah menjelaskan ini lebih detail ya. Nantilah kalau ada waktu baru saya akan menjelaskan. Jadi insulinnya akan menempel pada reseptornya, sehingga akan terjadi ini prosesnya, ini proses fosforilasi namanya. Akan terjadi proses fosforilasi di sini. Dan kita ini belum membedah reseptornya ya. Ternyata reseptor ini ada yang ini, yang di atas ini posisi alfa namanya, ini namanya posisi beta namanya, yang ini yang di bawah ini yang sampai di sitosol ini ya. Jadi kalau kita membedah lagi reseptornya ini, ternyata tersusun lagi ada bagian-bagiannya lagi. Jadi luar biasa sekali itu secara molekulernya. Jadi insulin melekat pada reseptornya sehingga terjadi proses-proses ini, terjadi proses fosforilasi namanya, yang pada ujung-ujungnya akan menyebabkan ternyata si GLUT ini, ingat yang tadi yang saya jelaskan ya, ada namanya GLUT, glukosa transporter. Nah, siapa glukosa transporter ini? Inilah pintunya glukosa masuk ke dalam sel itu. Ternyata GLUT ini ada di dalam sitosol, bukan di dalam ini, ada di dalam sitosol. Nah, proses insulin ini, kalau insulin ibaratnya kuncinya dengan gemboknya sudah bertemu, insulin bertemu dengan reseptornya, akan terjadi proses yang di dalam sini. Nah, sehingga terjadi proses fosforilasi, kemudian terjadi pengaktifan protein-protein kecil ini seperti RAK1 misalnya, yang ini yang akan menyebabkan glukosa transporter ini, GLUT4 ini, glukosa transporter 4 yang karena yang dicontohkan ini
adalah pada sel otot. GLUT4 ini kemudian pindah ke dinding sel ini. Jadi insulin ini berkaitan dengan reseptornya menyebabkan glukosa transporter ini, konsentrasi glukosa transporter ini untuk pindah ke dalam dinding sel ini. GLUT ini ternyata disimpan di GSF namanya, yaitu GLUT containing storage vesicle. Jadi tempat penyimpanannya itu namanya ya, GLUT storage vesicle, GLUT storage vesicle. Jadi di situ disimpan. Nah, jadi si insulin ini yang menyebabkan si GLUT ini ke dinding selnya di sini. Nah, kalau ini pintunya sudah ke sini, berarti glukosanya bisa masuk ke dalam sel. Glukosa masuk ke dalam sel, kemudian akan diproduksi untuk menjadi energi. Nah, seperti itu ceritanya. Teman-teman sudah paham bagaimana penyakit diabetes secara umum, itu adalah kondisi hiperglikemia, kemudian ada terjadi gangguan produksi insulin dan kerja insulinnya. Kemudian teman-teman sudah tahu tentang insulin lebih mendalam, bagaimana insulin keluar dari sel beta, kemudian bagaimana insulin yang sudah keluar tadi bekerja pada sel yang sudah kita jelaskan barusan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pembagiannya langsung. Tentu memang kalau ingin membahas penyakitnya lebih lanjut, ya nantilah teman-teman mengadvance ilmunya di ilmu farmakoterapi ya, seperti itu.